Pola hidup selebriti serupa roda pedati, kadang berada di atas, kadang terhempas di bawah, bahkan terpelanting jauh dari batas-batas kemapanan hidup. Ya, rasanya belum lama, Bedu, komedian kesohor ini menunjukkan rumah barunya kala disambangi Atta Halilintar. Di rumah mewah itu, Bedu tampak begitu bahagia tinggal bersama anak dan istrinya. Bahkan ada sebuah balkon yang ditunjukkannya petanda kemapanan sebuah hunian. Mas mau nyari ini komedian legend Mas Bedu. Kok bukannya kayak nggak asin ya? Asing. Iya. Asing. Bukannya manis gitu, nggak asin. Oh iya, mau nyari komedian. Dari rumah siapa? Itu yang legend itu loh, yang lucu. Yang lucu. Wah, Narji udah nggak lucu. Narji udah nggak lucu. Narji lucu, tapi dia sekarang terjun ke politik. Oh. Gara-gara kemarin dia kan dikejar-kejar anjing, ya kan? Dia terjun ke kali, dia nyesel, aduh ngapa terjun ke kali? Coba kalau gue terjun ke politik, ya kan? Nggak bakal gigit anjing. Akhirnya dia terjun ke politik tuh dia sekarang. Itu. Yang itu loh, yang dulu dia dicagur. Yang dikeluarin kan sama Iya. temen-temennya. Oh, dikeluarin itu? Dikeluarin itu. Kenapa? Itu saya. Oh iya, Assalamualaikum Mas Bedu. Apa kabar? Aduh. Iya. Sehat nih kayaknya nih. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana kan sehat begini seperti itu. Makin hari makin Iya, makin hari makin seger ya? hari. Iya, seger, Pak. Siang-siang begini. Kok Hatta tumben sih mau mampir ke rumah saya yang mohon maaf nih ya. Aduh. bagus banget rumahnya, makanya kita mau main. Ini mah di rumah Hatta pos satpam segini nih. Ya, enggak dong, gede banget dong. Iya. Assalamualaikum. Salam. Wah, enak banget ini. Ya. Gemes, ini siapa yang ngedesain? Ini konsepnya kayak apartemen-apartemen gitu ya? Iya, ini konsepnya Kayak apa, American American style. style. Nah, masuk Keren-keren Mas Bedu. Duduk atas. Ini semua yang ngegambar istri? Istri yang ngegambar. Nah, itu istri. Yang. Istri saya bukan tadi itu. Halo, Assalamualaikum. Oh, ini dia sini. Nah, ini istri. Oh, ini istri Mas Bedu. Iya. Assalamualaikum kakak, apa kabar? Nih, kakak. Ya ampun. Oh, berarti anaknya cantiknya dari istrinya Mas Bedu. Iya, betul. Nah, main layangan, main bola. Lega banget nih. Gerimis tak? Awas, pendung. Enak banget guys. Ya di sini nih biasanya nih. Coba passing. Flashing. Tuh, passing ke Amata, passing. Lupa passingnya. Tuh, lihat jago tuh Amata tuh. Tuh, bisa nggak? Tuh. Lumayan lah. Amata mau jago main bola dia. Waktu kecil soalnya pengen jadi pemain bola. Tuh, ya kan? Sini, ayah. Seru banget guys. Ya, Makasih loh ini Mas Bedu. ya sama-sama Amata. Tapi Mas Bedu sendiri dalam hidup kan pasti setiap orang punya challenge-nya ya. Ya, Kan kalau misalnya nih, Mas Bedu kan kalau kayak orang hidup di dunia entertainment ya, ataupun di sosmed atau apa, itu kan ada pasang surutnya. Gimana caranya kita melalui pasang surut itu dan bisa tetap safe buat keluarga gitu. nah itu kita jangan pasang yang surut, kita pasang yang untungin. Oh gitu. Kalau kita pasang surut itu kan seperti jarum jam ya, seperti roda kehidupan, siklus sunatullah. Ya kan memang itu sudah pasti terjadi dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Kan ada siang, ada malam, ada di atas, ada di bawah. Nah, sebagai seorang komedian, sebagai seorang pelawak entertainment yang hidupnya nggak tentu ya kan, kadang baik, kadang enggak gitu kan. Ya itu tetap harus yang namanya punya saving. Punya buat jaga-jaga lah. Nah, saat ini memang kita masih dalam kondisi yang belum bisa saving banget nih. Sementara udah saving banyak, terpakai buat bayar sekolah anak, dengan saving banyak, terpakai buat renovasi rumah, saving anak, kadang-kadang buat adalah gitu, tiba-tiba kebutuhan mendadak. Tapi takdir kemapanan itu rasanya begitu cepat. Belakangan, Bedu Santa dikabarkan akan segera melego rumahnya karena kesulitan menopang hidup. Sepi dan job dan tak ada usaha sampingan membuatnya ketar-ketir menopang kebutuhan. Hingga ia akhirnya pasrah pada keadaan. Sebenarnya sih kalau teman-teman kan punya point of view sendiri ya. Ketika kita melihat situasi seseorang, padahal kan yang lebih tahu yang di dalam ya kan. Kalau misalkan mohon maaf kalau kata melarat itu kan itu
yang makan aja susah, yang apa susah, apa masih mau ngapa-ngapain susah, itu jatuh melarat itu kan ya. Mungkin kalau kata yang tepat sedang prihatin lah, ya kan, karena apa yang sedang saya alami ini ya mungkin juga banyak dialami oleh orang lain di luar. Banyak ada kan situasi era pandemi ini kan juga berangsur-angsurnya juga kan nggak langsung pulih banget gitu kan, pasti masih banyak penyesuaian, masih butuh banyak adaptasi. Setelah di saat pandemi pun kan banyak orang yang harus menguras tabungan, ya kan, banyak orang yang mantap tuh makan tabungan aja kan sementara pemasukan nggak ada. Setelah pandemi ya harus beradaptasi lagi nih gitu kan. Nah inilah yang terjadi, adalah keprihatinan kepada saya bahwa ternyata saya salah kalkulasi, perhitungan saya salah, artinya pengeluaran sama pemasukan lebih banyak pengeluaran. Nah disinilah yang saya harus mulai berhitung, sudah mulai mengkalkulasi bagaimana caranya supaya agar neraca ininya tuh seimbang gitu kan, neraca ekonomi itu seimbang antara pengeluaran pemasukan tuh minimal seimbang, syukur-syukur harus lebih gitu kan. Ya artinya ya udah ada mulai dikurang-kurangin tuh, yang tadinya masih ada cicilan udah lepas itu semua. Alhamdulillah sekarang tinggal beberapa cicilan aja gitu kan. Dan itu pun juga ditambah dengan pengeluaran yang non cicilan kan juga masih besar juga gitu kan. Artinya ya, nah makanya udah supaya lebih safety sekaligus ya udahlah, aset terbesar kita lepas gitu kan. Rencananya rumah ini misalkan rumah, kemudian kita cari rumah yang lebih kecil, harganya lebih murah, uangnya bisa kita tabung, investasi. Yang paling penting buat pendidikan anak tuh sudah kita siapkan dari sekarang. Jadi kita udah nggak ngoyo-ngoyo banget gitu maksudnya. Rumahnya yang ini, yang mau dijual yang ini. Iya, rumah yang sudah dipasarin sih, tapi baru ada yang nawarin beberapa. Karena kan sekarang jual properti juga nggak gampang ya, nggak kayak jual cabe gitu. Cabe aja juga sekarang susah jual cabe. Sekarang jual cabe juga sama gorengan kan. Yang mengejutkan, Bedu bahkan mengakui putranya sempat tidur di emperan garasi. Kisah menyedihkan itu jelas terasa sesak diutarakan. Nah itu kan karena kebutuhan ya, anak tidur di garasi itu memang ternyata karena kebutuhan jumlah anggota keluarga yang bertambah. Tadinya kan rumah 3 kamar ini saya rasa cukup dengan anak 2, ternyata anak 3. Nah kamar kita cuma 3 karena anak-anak itu kamarnya masing-masing dari kecil memang sudah dibiasakan tidur di kamarnya masing-masing, ya supaya mandiri. Nah masalahnya anak ketiga lahir, kita belum siap kamarnya. Akhirnya ya udah garasi mobil yang nggak ada mobilnya, karena mobil udah kita lepas, ya udah kita sulap jadi kamar anak. Coba untuk refinance juga ya ke bank untuk di refinance, tapi tanggung bank sih tinggal sedikit lagi, nanti nambah lagi cicilannya tahunnya, durasinya tenornya jadi nambah lagi. Udahlah, saya berpikir udah nggak apa-apa lah, kita toh sebelum kita punya rumah ini juga kita nggak punya rumah ini, kan sama aja, masih ada lebihnya juga kalau kita jual, kita punya rumah juga, walaupun besarnya tidak seperti sebesar rumah ini, tapi masih tetap punya tempat tinggal, masih bisa fokus mendidik dan membesarkan anak-anak, masih bisa kumpul bareng sama keluarga. Itu yang jadi prioritas. Kisah keterpurukan Bedu dari dunia komedian sesungguhnya bukan kali pertama. Komedian Tesi, Unang Bagito bahkan lebih dulu tertatih menjalani hidup. Bahkan sejumlah komedian lain yang pernah mencecap indahnya popularitas. Tetap harus usaha untuk bagaimana supaya ada punya pemasukan tetap. Makanya itu dengan nanti entah buka usaha atau buka usaha juga kan 50-50 kan, buat modal bangkrut ini lagi ya udah paling ya bagaimana ke depan. Yang paling penting saya sudah harus mulai mengkalkulasi ulang bagaimana supaya ini tidak defisit terus gitu, tidak minus terus, supaya seimbang, minimal seimbang. Ya syukur-syukur alhamdulillah plus. Selain Bedu, komedian Yadi Sembako bahkan hidupnya makin terpuruk hingga terjerat kasus hukum karena dugaan penggelapan uang.
Saya bilang yang penting dalam kondisi apapun, yang penting kita masih disayang sama Allah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, itu aja udah bersyukur banget gitu kan. Masalah seperti ini masalah yang biasa dalam sebuah kehidupan. Mungkin kita bisa jangan sangka orang-orang yang rumahnya gedong, yang kaya raya itu juga punya pikiran yang sama. Bagaimana dia harus bayar karyawan, bagaimana dia harus menghitung semuanya, pengeluarannya berapa. Ya semakin besar pemasukan pasti semakin besar pengeluaran. Gitu. Jadi saya rasa banyak yang lebih pusing daripada saya gitu. Saking kasihannya, Aldi Taher yang pernah jadi bintang tamu di acara milik Yadi rela tak dibayar honornya. Ya kalau saya manusia biasa juga ya Bang ya, namanya ini ujian saya juga ya. Saya kalau dibilang kapok ya kita hidup ngalir aja Bang, namanya teman lagi ada masalah Bang. Ya kan saya ikhlaskan dan saya dukung Bang Yadi terus berkarya, bangkit. Apalagi beliau juga kan sama kayak saya, beliau berjuang melawan sakit juga kan. Itu jadi intinya adalah saling sayang, saling support, positive thinking. Saya mendoakan. Bismillah, Al-Fatihah. Aldi jelas merasakan bagaimana susahnya hidup. Ia dan sang istri bahkan rela mengemis pekerjaan demi memenuhi kebutuhan susu anak dan sehari-hari. Tapi perlahan ia bangkit dan kini kembali berada di puncak ketenaran. Ia bahkan baru saja menggelar acara syukuran untuk rumah barunya. Assalamualaikum. Wah, look out the stars, look out the shine for you. Udah ngumpul nih istri, ibu, ayah, mertua, keluarga besar tuh. Ada oma, assalamualaikum tuh. Tuh ada tante semua. Kita hari ini insya Allah syukuran, ya kecil-kecilan sih sama adik-adik anak yatim ya. Iya, boleh dibilang tempat berteduh kita. Minta doanya semua ya, bismillah ya. Pokoknya I love you semuanya. Nah ini kayak pasar minggu. Ini kalian nih, ini kakak. Aduh, saya muji. Dia ada main. Kapan-kapan ya, apa ya? Ya, yang buat duluan nggak apa-apa kak. Masih banget ya. Oh ini Walaupun masih kosong tapi nggak apa-apa, yang penting didoain ya. Semua keluarga ngumpul. alhamdulillah Sama semua keluarga ibu, mertua, kakak, Keluarga adik, Palembang semua. datang. Keluarga Alhamdulillah senang banget. Setiong ya. Pokoknya bismillah. Saja terus. Nih. Iya, Pak baterai pak. Nah ini anak paling Ini nomor 2, cowok Yang satu-satunya. bobo Yang paling kecil lagi Kakaknya, tidur. ya dia lagi main tuh pokoknya lagi ikutin terus ya main. bismillah insyaallah doanya berkaya. Iya, alhamdulillah hari ini ada tetangga, ada sahabat, ada keluarga juga. Orang tuaku kebetulan dari Palembang datang. Alhamdulillah mertua, uci, kakek juga sehat datang. Insya Allah nanti keluarga yang lain menyusul. Insya Allah mudah-mudahan sih komplit. Tapi nggak ada kakak ipar yang ada di luar kota juga sih, lagi kerja. Jadi mereka titip salam, titip doa aja. Nanti paling setelah acara ini ada kumpul keluarga lagi lah. Iya. Besar semua, ibu, oma, ayah, opa semuanya, keluarga besar, om, tante semua ngumpul sama adik-adik nih, tamu-tamu mulia nih ya. Insya Allah hari ini sebenarnya ini dibilang dadakan juga enggak ya Bun ya. Kan oma izin, Aldi kan lagi sering keluar kota nyanyi. Nah kebetulan kita sudah mulai menempati rumah ini, cuman memang karena masih kosong, belum tiap hari, baru kadang nginep sini, masih di Setiong. Jadi kebetulan oma dari Palembang hadir sekalian. Nah kita bikin ibu ini ya. Isi bener. Oh iya, ini lagi terusin dulu. Nah jadi insya Allah hari ini ya Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, kita mau baca doa bersama nih sama adik-adik semuanya, tamu-tamu mulia nih, adik-adik kemari semua nih. Insya Allah minta doanya untuk keberkahan, kita mau menempati rumah ini insya Allah dalam waktu dekat. Ini juga acara kecil-kecilan sih Pak Ustadz. Ya jadi kita doain insya Allah tempat berteduh ini berkah, adem buat keluarga semuanya. Om Ali doain juga adik-adik semua sehat. Pokoknya I love you so much.
ya pinter-pinter insya Allah ya. Nah, hadir semua di sini ada Ali sama istri. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa dzurriyyati bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ini kan saya juga kerja buat anak istri. Kalau bagi waktu ya sama aja kayak Raffi Ahmad, sama kayak Pak Jokowi. Keluarga yang utama. Nih ada yang paling botok nih. Tuh Mas, nih Mas. Mas Treu nih paling ganteng nih. Dulu muka saya begini, cuma sering main layangan jadi begini. Yang paling kecil. Tuh Kakak Din. Nah nih anak paling besar, ponakan semua. Alhamdulillah, doa pemirsa MNC semua pokoknya sehat selalu. Look at the stars, look at the shine for you. Wah. Kabar baik alhamdulillah. Terima kasih doanya hari ini ngumpul keluarga. Tadi kita doa bersama anak-anak yatim. Ini sebenarnya gini. Kan aku lagi banyak nyanyi luar kota. Istri, sayang, yuk kita pengajian bareng yuk, syukuran kecil-kecilan. Ya udah akhirnya bikin aja nggak ada persiapan apa-apa. Ngumpulin keluarga lewat WhatsApp, akhirnya ngumpul semua, kita ngundang anak yatim. Kebetulan bulan Maulid kan, lagi Maulidan sekarang kita sekaligus memperingati Maulid. Aldi pernah begitu getir hidup dengan derita kanker dan nyaris tanpa pekerjaan. Tapi keteguhan dan kesungguhan merawat ibunda sakit dan bekerja keras bisnis kuliner, akhirnya Tuhan kembali membukakan jalan ketenaran kembali. Aldi kini banyak fans, undangan manggung berjibun hingga pundi-pundi rezeki datang. Lantas bagaimana rahasia Aldi menyiasati jatuh bangun hidup? Cucunya ya ada di sini sore ini sehat bahagia selalu dalam iman bagi kita lagi bismillah wabillahi wal ya pokoknya ngelihat Kak Aldi ini luar biasa banget ya, sosok yang berjuang keras, membahagiakan keluarga, bertanggung jawab, terus benar-benar baiknya luar biasa. Ini orang sampai aku kan kadang bingung ini orang bisa begini baik banget gitu ya, benar-benar tulus sama ibunya. Selama ini ngeliatnya di video gitu ya, tapi tadi bisa lihat ibu langsung. Dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Tuh ngumpul semua nih. Ini suami Mbak Sami yang udah ngejagain Ali sama ibu 18 tahun. Nah teman-teman, alhamdulillah doa ibu, istri, anak semua alhamdulillah dilancarkan ya. Pokoknya minta doanya insya Allah berkah. Tuh rame, seneng. Rumah makin banyak yang doain makin berkah. Tadi juga didoain sama anak-anak yatim semua. Ini teman band juga datang nih, teman band. Jadi kalau rumah itu banyak yang doain, insya Allah berkah. Apalagi doain sama anak yatim. Kan baginda Rasul bilang, siapa yang memuliakan anak yatim, insya Allah hidup akan berkah. Pokoknya enak deh kalau kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah gitu. Nah nih, tuh lagi repot tuh si bunda tuh. Alhamdulillah seneng ya Pak, keluarga kumpul. Mbak, saudara. ini mah rumah buat ibu, istri, anak. Saya mah tidur di musola aja. Alhamdulillah. Yang paling penting itu doa pertama adalah yang sehat, panjang umur. Nah kalau yang lain itu bonus, rezeki semuanya itu bonus. Yang penting sehat dulu. Kalau udah sehat, insya Allah kita bisa cari rezeki, bisa berbagi, bisa kumpul sama keluarga. Udah